selaku sekretaris kecamatan juga, bersama tentu dengan seluruh anggota tim, teman-teman yang boleh tergabung dalam tim pelaksanaan evaluasi perkembangan desa. Yang saya hormati Kepala PLKD, Ibu Imelda Asa. Iya, Ibu. Kemudian yang saya hormati Pemerintah Desa Rangan Baru 2, Bapak Kumtua, Harto Lumenta. Bahagia dulu terhadap kita, jangan bahagia tuh ini. Ya tuh, baru tuh nih. Biasa kalau baru emang lupa belum puas tuh ya, lihat lama-lama. So itu terjadi ambil posisi situ. Sejajar dan enggak kalau betara. Maksudnya ini sebentar, ada waktu gua mau bicara. Sebentar di sini dulu. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rangan Baru 2, Bu Lady Kawingian, Nyonya Lumenta. Yang saya hormati Ketua BPD, ya Ketua BPD kata dulu orang di muka kok ini. Ya. Yang saya hormati seluruh perangkat desa yang hadir pada saat ini. Pertama, tentu saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita terus menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang ada sehat-sehat, ada kuat-kuat, sehingga orang ada di sini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita selaku tentu aparat yang ada di desa. Yang pertama, ya pelaksanaan evaluasi perkembangan desa ini merupakan amanat dari peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2015 yang memang harus dilaksanakan. Ya, ini agenda nasional dan ini berjenjang. Pada bulan Januari, Februari kami sudah menurunkan surat berkaitan dengan tahap pertama, yaitu evaluasi diri. Evaluasi diri itu maksudnya evaluasi di dalam internal di desa. Apa yang dievaluasi berkaitan tentu dengan kegiatan-kegiatan, data-data yang ada. Dibandingkan data tahun 2020 dan 2021. Sehingga di sana kita dapat menilai ada perkembangan atau enggak. Saya contoh misalnya, kalaupun ada di data di desa tuh terkait dengan kerawanan tuh, kerawanan sosial, berapa orang sudah beribut di tahun 2021 misalnya, berapa orang yang sudah ribut misalnya di tahun 2020. Kalau ada penurunan berarti itu ada kenaikan, ya, kenaikan. Berarti pekerjaan kita sebagai pemerintah itu sosialisasi dan lain sebagainya itu berhasil. Kemudian mungkin ada kenakalan, ada misalnya pencuri, ada berapa orang terima laporan dan kehilangan. Nah, itu satu bentuk laporan data yang bisa kita bandingkan. Tentu pada kesempatan ini, pada hari kemarin kami ada rapat juga dengan Bapak Bupati yang langsung dipimpin oleh Bapak Bupati yang mengingatkan kepada orang semua selaku pemerintah yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan mengekspos bahwa salah satu kelemahan kita di bidang pemerintahan ini adalah persoalan data. Ya, persoalan data kita masih memang lemah. Oleh sebab itu kita saat ini saya mengajak kita semua perangkat desa, apalagi kepala jaga dan staf dijaga. Mari orang perkuat orang petugas kerja itu dengan penyediaan data. Ya. Kira-kira di setiap jaga ada buku data ada. Ya. Makasih, nanti di order cure kita akan cek ya. Kita aja bilang di Ranan Induk kita bilang, orang kalau mau data betul satu kali itu bisa dilaksanakan itu selama 5 tahun misalnya. Itu data yang orang punya itu orang bisa compare 5 tahun ke depan, orang bisa prediksi. Toh, ini data ini orang dia perbaharui. So nggak perlu orang mau turun-turun lagi. Ketika ada data, ada orang masuk orang catat, ada orang yang keluar orang keluarkan, ada orang meninggal ya dicoret. Begitu. Baru orang misalnya lahir ada misalnya.
5 tahun kemudian kan sudah memprediksi dia pasti seumur misalnya 5 tahun dari pendataan, tidak perlu lagi DP data sudah ada tanpa tanggal lahir dan lain sebagainya. Jadi itu, sehingga suplai data untuk pemerintah desa, Bapak Kumtua itu cepat. Begitu juga karena tuh data itu yang orang jasa suplai dari kecamatan itu bersumber dari data yang ada di desa. Nah, kalau desanya lemah di data pasti akan terganjal di kecamatan, kemudian akan terganjal di kabupaten. Karena orang ini satu tim, bekerja selaku satu tim. Oleh sebab itu arahan Bapak Bupati, mari orang bekerja jadi teamwork, ya, super teamwork letak perlu. Dan ada tuh bekerja sendiri-sendiri. Ya, Kumtua nyanak mau sukses kalau nyanak dibantu oleh perangkat desa. Tidak akan sukses kalau tidak dibantu oleh orang lain. Nah itu, kita yang dipercayakan untuk membantu Kumtua, mari orang bekerja dengan baik. Ya, bekerja tentu sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok kita. Kemudian juga dalam ekspos yang disampaikan oleh Bupati kemarin, memang penyerapan khususnya dana desa ini masih ada baru 71 desa ya, yang bergerak. Orang ada 167, jadi masih banyak yang belum bergerak. Nah, ini sumaso di bulan keempat. Oleh sebab itu, ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdes, ya mudah-mudahan akan bergerak terus maju sehingga tidak ada kendala-kendala lagi. Ya, tentu ini dibutuhkan satu kerjasama tuh antara pemerintah desa, perangkat desa, BPD, unsur BPD. Ya, ketika ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah, mari orang bicarakan. Jangan bicara di media sosial, jangan bicara di medsos. Ya, mari secara ini orang bicara, ya, 4 mata, 6 mata, silakan. Ya, supaya itu persoalan-persoalan tidak melebar ke orang lain. Karena banyak orang kali ketika di medsos masih panas. Kalau orang buka di medsos, ya, karena media sosial ini ya sudah menjadi ya ruang publik, ya, siapa saja bisa mengakses. Waktu lalu di GPD kita bilang, so beda tuh sekarang tuh media konvensional. Orang sekarang mana orang mau datang baca koran, sudah ada majalah, tidak ada. Paling banyak ini main HP. Dan buat orang buat tulis di media sosial itu, kalau di koran ada tabila, ada editor, ada penulis, ada editor. Ini layak memuat atau nyanda. Oh ini so menyinggung, oh tidak boleh. Baca kemarin, oh hapus menapi kalimat ini. Ini so berbau sara misalnya. Ini so tidak baik, hapus. Jadi ada editor. Tuh, itu baru dia naik muat, baru beredar, orang baca. Majalah kah itu, koran kah itu. Tapi sekarang media sosial, kita bisa jadi penulis, bisa jadi editor, kita siap cetak, muat, ya, kirim, status. Jadi itu. Jadi bebas sekali. Oleh sebab itu, mari orang tentu harapkan yang mengajak supaya orang berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial, sehingga meminimalisir persoalan-persoalan yang bisa timbul, apalagi berkaitan dengan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu ada berkaitan dengan urusan masyarakat, hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu kalau orang halangi tuh urusan pemerintah ini menghalangi kebutuhan masyarakat. Ya, contoh misalnya dana desa dan lain sebagainya, itu bukan untuk pribadi seseorang, nah itu untuk kebutuhan masyarakat. Tuh ada pembangunan di sana, ada BLT di sana, ada tuh sekarang kan ada BLT, baru ada tuh ketahanan pangan, tuh baru apa? Ketahanan pangan baru COVID, ya. Nah itu semua untuk siapa? Untuk masyarakat. Jadi itu, mari orang berpikir seperti itu. Jangan orang berpikir secara pribadi, tetapi berpikir karena orang ini ada tanggung jawab yang ada di pundak orang berpikir untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan pribadi ya orang singkirkan, kasih di nomor 2, kebutuhan kepentingan masyarakat. Itu yang utama. Kemudian
Ini ada kaitan juga dengan PKK, ya kegiatan yang tadi sudah masuk tadi itu ada kegiatan di PKK. Ya karena ini sepak bola putri, Piala Ketua Tim Penggerak PKK. Jadi nanti orang akan bicarakan ya PKK di 3 desa ini. Kalau boleh mau bentuk satu tim, ya satu tim untuk tentu ikut serta dalam kegiatan sepak bola putri. Jadi 8 orang. Jadi itu nanti 12 ya, tapi mau main cuma 8. Ya, di ranah baru di evaluasi perkembangan desa nanti akan disampaikan tentu karena ini bukan barang baru, ini sudah setiap tahun orang laksanakan mulai tahun 2016 2017 sudah menggunakan instrumen baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2015. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, saya mau ingatkan bagi orang sebagai perangkat desa, mari orang tetap solid dalam melaksanakan tugas tanggung jawab. Jangan dipengaruhi oleh hal-hal yang tentu bisa memecah belah orang dalam tugas dan tanggung jawab. Sekali lagi saya katakan dalam kutip dalam tugas dan tanggung jawab. Ya kalau persoalan-persoalan kaitan dengan pemilihan hukum tua ya itu nanti ada urusan ya. Orang jangan terganggu dengan hal-hal itu. Nah, kemudian yang perlu saya informasikan bahwa untuk tahapan pemilihan umum itu akan dimulai bulan Juli. Jadi itu saja. Kalau untuk tahapan pemilihan hukum tua itu belum ada informasi. Ya belum informasi yang tepat. Jangan sampai dengan waktu-waktu lalu so kasih informasi pemilihan akhirnya tidak jadi, sampai sekarang tidak jadi. Oleh sebab itu ya nanti tahapan mulai baru ini. Jangan orang masih jauh ada tuh so panas dengan tuh hal-hal yang semua baku singgung dengan ini cuma gara-gara belum tahu mau jadi atau nyanda. So panas, so baku salah dengan tetangga, so baku salah dengan saudara dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ya orang sebagai perangkat desa, kalau ada orang pun mau bertanya bilang ya nanti tetap ada informasi. Kapan itu pemilihan hukum tua itu nanti akan diinformasikan. Orang-orang pemodel kan tuh banyak tuh Jawa pancing tuh. Tanya aku, mak posit banyak. Itu orang saya tahu semua. Jadi ya kalau cuma bikin bagus salah orang. So dari dulu terlihat tuh ada orang Japi gimana apa? Japi Gumorit pulang kemari ada CD orang PCD di desa ini pada prinsipnya secara keseluruhan respon masyarakat terhadap kegiatan lomba desa ini cukup antusias. Namun ada beberapa item yang mungkin perlu pembenahan dan perlu diinformasikan kepada Pak Hukum Tua karena dalam waktu dekat mungkin akan ada penyaluran bantuan sosial. Kiranya dapat memanfaatkan momen ini untuk perlu dievaluasi. Jadi masyarakat yang kurang memberi respon terhadap kegiatan ini bukan berarti nak mau kasih, tetapi
orang manfaatkan juga di momen ini. Artinya kan dihimbau kepada masyarakat agar supaya mematuhi program pemerintah ini, selesaikan dulu baru bantuan kasih, tapi bukan berarti mau tahan, nggak mau kasih. Itu dapat dibenarkan dengan catatan ikut dulu itu anjuran pemerintah, bukan berarti nggak mau kasih. Ini kesempatan yang baik bagi orang. Dan untuk